Jadi untuk pertemuan kali ini kita sudah mulai menggunakan router ya, di mana router tersebut digunakan untuk menghubungkan beberapa jaringan di tempat yang berbeda, katakanlah gedung A dan gedung B, atau lab 1 dan lab 2 misalnya. Yang pertama kalian lakukan itu memasukkan device dulu ke dalam area kerja pada Cisco. Cari di situ router ya, saya pakainya router PT atau PT router. Ini kita masukkan, kemudian kita masukkan switch-nya, dan kita masukkan untuk end device-nya, yaitu PC. Saya contohkan 3 saja. Nah, ketika kita menggunakan device router, itu nanti setting di IP konfigurasinya itu agak berbeda ya, karena kita harus menambahkan default gateway-nya. Jadi kita terpusat ke router nanti untuk IP gateway-nya. Berikutnya, kita tinggal hubungkan menggunakan konektor ya, menggunakan kabel. Saya masih memakai yang otomatis saja, yaitu menggunakan kabel apa ini namanya straight. Dari router dulu dimulai ke switch, kemudian dari semua PC-nya. Kalau sudah seperti ini, kita tinggal membuat IP-nya atau setting konfigurasi IP pada masing-masing device. Saya ketikkan dulu supaya nanti tidak lupa. Katakanlah di sini untuk IP dari si routernya, kemudian di sini untuk PC-nya. Saya rapikan dulu supaya nanti jelas ya. Nah, ini IP-nya sudah kita tentukan, tinggal disetting ke masing-masing device. Ke routernya dulu. Biasa ya, 1 kali klik, kemudian masuk ke router, ke konfigurasi, kemudian di sini kita lihat untuk konektornya atau kabelnya itu berada di port yang berapa. Kita lihat dulu di sini, diklik aja di kabelnya. Nah, dari port untuk routernya itu berarti fast Ethernet 0 ke 0, kemudian dari switch ke fast Ethernet 01. Berarti yang kita gunakan itu fast Ethernet 0 ke 0. Ini yang fast Ethernet-nya diklik 0 ke 0-nya. Kemudian jangan lupa di-on-kan ya ini untuk routernya, dan kita masukkan IP address-nya. Subnet mask-nya otomatis. Kalau sudah di-on-kan, jangan lupa kita close saja. Selanjutnya kita masuk ke ketiga PC yang kita setting. Pertama PC yang ke 0 dulu. Caranya sama ya. Masuk ke desktop, IP configuration, kemudian static, masukkan IP address-nya, .1.2, subnet mask-nya otomatis keluar,
Nah, ini default gateway-nya, kita isikan IP-nya si router. Nah, seperti itu. Selesai. Close, kemudian berikutnya, desktop, IP configuration, 192.168.1.3 untuk default gateway-nya, IP router. Titik 1.1. Kemudian PC yang terakhir 192.168.1.4 192.168.1.1. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tinggal tes koneksi. Karena kita sudah menggunakan default gateway pada routernya, maka harusnya sudah bisa terhubung dari PC ke router atau PC ke PC. Kalau kita tidak menggunakan default gateway, nanti tidak terhubung, karena kita tidak terhubung ke router. Itu seperti itu. Contohnya, successful, kemudian ke routernya coba. Successful juga. Successful. Nah, ini berarti sudah berhasil untuk mengkoneksikan 3 komputer menggunakan router. Ini masih dalam satu gedung yang sama. Untuk gedung yang berbeda nanti ada router lagi. Nah, silakan dipraktekkan terlebih dahulu. Jadi kita buat jaringannya dulu ya. Yang pertama tadi dibuat ini untuk jaringan yang di gedung A misalnya ini. Kemudian yang berikutnya ada yang di gedung B. Contohnya ini ada 2 gedung. Terus kita hubungkan juga kabel yang di gedung yang kedua ini atau gedung B-nya. Yang gedung pertama kan sudah dihubungkan. Caranya sama seperti tadi. Ini belum disetting ya. Terus dari PC, kemudian ya dari PC. Jadi kalau sudah seperti ini, kita tinggal menghubungkan dari router ke routernya. Saya pakai menggunakan serial DCE. Kita coba supaya ada pembedanya nanti. Dari router ke, jangan lupa pilih yang serial 2-nya ini ya. Terus ke router yang sebelahnya atau di gedung yang sebelahnya. Nah, sudah seperti ini. Nah, kita tinggal setting.
Saya mau catat dulu untuk IP masing-masing router ya, sebentar. Nah, ini udah saya kasih IP masing-masing di device-nya ya. Ini IP yang di atas ini 192.168.1.1. Ini untuk router yang portnya menggunakan serial. Ini dengan kabel atau konektornya serial. Kemudian ini yang di bawahnya 2.1, ini yang nanti disetting untuk fast Ethernet-nya atau kabel strike-nya. Kalau ini untuk PC, sudah jelas. Yang membedakan hanya ini, kita setting ada dua langkah di situ. Jadi untuk fast Ethernet-nya dan untuk serialnya. Caranya, yang pertama dulu ya, dari router yang pertama di sini, kita klik seperti biasa, kemudian masuk ke config. Nah, kita mau setting yang apanya dulu nih? Kita setting yang fast Ethernet-nya dulu. Ini. Fast Ethernet, kita setting. Kita on-kan, jangan lupa. Kemudian kita masukkan IP-nya. .2.1. Ini di subnet mask-nya otomatis ya. Kalau sudah, kita ke serial 2 kan tadi kan untuk pemasangan di kabelnya. Diklik serial 2-nya. Ini juga di on-kan. Kemudian untuk IP address-nya kita masukkan 192.168.1.1. Nah, ini subnet mask-nya kita masukkan. Udah, oke. Sudah, ini untuk router 1 sudah kita setting. Kemudian router yang kedua. Sama seperti tadi ya. Fast Ethernet-nya dulu nggak apa-apa, mau serialnya dulu nggak apa-apa. Ini fast Ethernet-nya 3.1. Kemudian di serialnya 1.2. Jangan lupa di on-kan ya. Kalau udah di oke. Nah, ini yang membedakan di sini. Kalau ini kan nanti ketika dua router itu dihubungkan berarti akan membuat satu jaringan menjadi satu jaringan. Kalau ini kan tetap beda ini. 192.168.2.1 berarti menunjukkan jaringan sendiri ini 2.1. Kemudian yang di gedung B ini 3.1. Jadi di sini kemarin kan sudah saya jelaskan ya, ketika ada pembeda untuk beda jaringan itu di oktat yang ketiga yang membedakan. Kalau yang di oktat yang keempat ini untuk pembeda device di masing-masing jaringan. Nah, makanya berarti kalau untuk setting IP yang di gedung A dulu ini berarti nanti mengikuti default-nya itu yang IP ini, fast Ethernet dari 2.1-nya. Kita coba setting, kemudian desktop, IP configuration, kemudian di sini DC 192.168.2.2 dulu, subnet mask-nya otomatis. Nah, default gateway-nya berarti mengikuti router yang pertama. 168.2.1. Oke. Ini contoh yang satunya. Kemudian yang di gedung B-nya juga sama seperti tadi ya. Selanjutnya di gedung yang B, untuk setting IP-nya pada masing-masing PC, caranya sama ya, diklik, kemudian masuk ke desktop, IP configuration, kita masukkan alamat IP yang sudah ditentukan. Ini menentukan sendiri ya, karena masih statik. 192.168.3.2, kemudian subnet mask-nya otomatis, default gateway-nya mengikuti router yang kedua. 192.168.3.1. Kemudian kita close. Nah, ini udah selesai ya menghubungkan dua buah router dalam dua gedung yang berbeda.
Tapi ini belum bisa transfer data antara gedung A dengan gedung B. Ini baru bisa transfer antar gedung dulu, di dalam satu gedung dulu. Misal dari PC A ke PC B, ini bisa. PC yang kedua ini kan belum disetting tadi, ya kan? Belum saya setting, jadi belum bisa. Tapi kalau udah setting bisa. Ini ke router dulu, udah sukses. Kalau mau tes koneksi, ya berarti di PC yang masing-masing di antar gedung ini itu harus disetting juga. Ini tadi saya belum setting. 192.168.2.3. Kemudian di sini 192.168.2.1. Nah, udah. Kalau udah di setting semua PC-nya, otomatis harusnya ini sudah berhasil transfer data antar PC. Walaupun masih dalam satu gedung. Jadi kedua gedung ini sudah terhubung routernya, tapi belum bisa untuk transfer data atau tes koneksinya masih fail. Karena kita membutuhkan nanti setting pada router lagi, atau dengan istilah routing ya, manajemen routing itu nanti agak ribet sedikit. Itu nanti mungkin di pertemuan berikutnya. Jadi sekarang silakan dipraktekkan dulu untuk membuat dua buah jaringan pada masing-masing gedung. Ini saya contohkan gedung A dan gedung B. Silahkan dipraktekkan dulu yang exercise keduanya ini.